Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi sifat-sifat bilangan sekawan dan operasi yang berlaku pada bilangan kompleks. Adapun dosen pengampu mata kuliah fungsi variabel kompleks ini ialah Ibu Nur Hasanah Siregar, SPD MPD, dan Ibu Nadra Afiati Nasution, SPD MPD. Dan adapun anggota dari kelompok 3 yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Ilham, lalu ada rekan saya yang bernama Clarissa Aulia, Febrianti Napitu, dan Putri Mahardika. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama terkait definisi bilangan sekawan. Di PPT ini tertulis definisi bilangan sekawan ialah jika Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah YI, maka bilangan kompleks sekawan atau konjugat dari Z ditulis seperti ini, Z dengan garis di atas, dan didefinisikan sebagai Z konjugat sama dengan X, negatif Y sama dengan X dikurang YI. Sebagai contoh untuk definisi tersebut adalah, Z, ini Z aja ya teman-teman, Z1, ini Z aja. Z1 sama dengan 3 ditambah 4I, kompleks sekawannya adalah, ini dia, Z1 konjugat sama dengan 3 dikurang 4I, Z2 sama dengan negatif 2 dikurang 5I, kompleks sekawannya adalah Z2 konjugat sama dengan min 2 dikurang 5I. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan yang kedua mengenai interpretasi bilangan sekawan pada diagram. Nah, bilangan kompleks sekawan merupakan pencerminan titik X, Y terhadap sumbu real. Contoh, tentukan Z konjugat dari Z sama dengan 3 tambah 2I. Maka dari definisi yang telah kita buat, di mana yang kita pahami tadi, bahwasannya Z sama dengan 3 ditambah 2I, maka Z konjugat yaitu 3 dikurang 2I. Lalu untuk yang kedua, Z sama dengan 3 min 3 dikurang I sama dengan Z konjugatnya ialah min 3 dikurang, ditambah ya teman-teman, jadinya ditambah I. Nah, dapat dilihat pada diagram ini teman-teman, untuk nomor 1 dan ini untuk nomor 2. Nah teman-teman, perhatikan titiknya, imaginernya, realnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bilangan sekawan. Nah, sifat-sifat bilangan sekawan ini terbagi menjadi dua, yaitu jika Z bilangan kompleks dan jika Z1 konjugat dan Z2 konjugat bilangan kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas jika Z bilangan kompleks. Nah, yang pertama Z konjugat dikonjugatkan sama dengan Z. Nah, kita buat permisalan terlebih dahulu, misalkan Z sama dengan X ditambah Y, kemudian Z konjugatnya sama dengan X dikurang Y. Nah, maka Z konjugat dikonjugatkan sama dengan X ditambah Y. Nah, maka untuk sifat yang pertama Z konjugat dikonjugatkan sama dengan Z adalah terbukti. Nah, sifat yang kedua, Z ditambah Z konjugat sama dengan 2 real Z. Nah, kita buat sama seperti sebelumnya, kita buat permisalan Z sama dengan X ditambah Y.
dan Z konjugatnya sama dengan X dikurang Y. Nah, kita tinggal masukkan aja dari sifat-sifatnya. Z ditambah Z konjugat sama dengan X ditambah Y ditambah X dikurang Y. Nah, kita tinggal lakukan penjumlahan X ditambah Y dikurang Y sama dengan 2X. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa X adalah real Z dan Y adalah imaginer Z, maka terbukti pada sifat yang kedua. Nah, kita lanjut pada sifat yang ketiga, Z dikurang Z konjugat sama dengan 2 imaginer Z. Nah, kita buat permisalan seperti sebelumnya. Z sama dengan X ditambah Y, Z konjugat sama dengan X dikurangi Y. Nah, kita tinggal masukkan pada sifat-sifat bilangannya. Nah, maka Z dikurang Z konjugat sama dengan X ditambah Y dikurang X dikurang Y. Nah, kita tinggal lakukan penjumlahannya, maka X dikurang X ditambah Y ditambah Y, maka menghasilkan 2Y karena X dikurang X adalah 0. Nah, seperti pembahasan sebelumnya juga bahwa Y adalah imaginer Z, maka terbukti pada sifat yang ketiga. Nah, kemudian kita lanjut pada sifat yang keempat, Z dikali Z konjugat sama dengan real Z kuadrat ditambah imaginer Z kuadrat. Kita buat permisalan yang sama, Z sama dengan X ditambah Y, Z sama dengan X dikurang Y. Nah, kita tinggal masukkan lagi pada sifat-sifatnya, yaitu Z dikali Z konjugat sama dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y. Nah, teman-teman bisa lakukan perkalian, maka nanti akan menghasilkan X kuadrat dikurang XY ditambah YX dikurang Y kuadrat Y kuadrat. Maka X kuadrat dikurang min 1 dari Y kuadrat adalah min 1, kemudian Y kuadrat. Maka terbukti. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan sekawan. Jadi sini kita akan membuktikan suatu sifat di mana diberikan permisalan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1I, Z2 sama dengan X2 ditambah Y2I. Kita akan buktikan bahwa dari konjugat Z1 ditambah konjugat Z2 sama dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat persamaan Z1-nya. Jadi, kita tulis konjugat di atas. Jadi, atas ini adalah nilai artinya untuk konjugatnya X1 ditambah Y1 ditambah Z2-nya X2 ditambah Y2I. Lalu, kita kelompokkan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Nah, nilai I-nya kita keluarkan. Selanjutnya kita kelompokkan kembali dengan merubah konjugatnya. Jadi teman-teman di sini kan ada konjugat, nilainya adalah tanda tambah. Nah, untuk merubah menghilangkan konjugatnya atau mencari konjugatnya, kita ubah tandanya. Jadi positif menjadi negatif. Jadi X1 ditambah X2 menjadi Y1 ditambah Y2I. Nah, perubahan tandanya ada di sini. Selanjutnya kita kelompokkan X1 ditambah X2 dikurang ini min Y1I dikurang min Y2I. Jika sudah, kita kelompokkan kembali menjadi persamaan X1 dan Y1. Jadi di sini kita buat X1 dikurang Y1I ditambah X2 dikurang Y2I. Nah, X1 dikurang Y1I adalah konjugat dari nilai Z1. Kenapa? Karena nilai Z1 adalah X1 ditambah Y1I. Kita ketahui dari definisi bahwa konjugat adalah kebalikannya. Nah, jadi kita dapatlah nilainya adalah konjugat Z1. Begitu pula dengan Z2-nya. Jadi X2 dikurang Y2I merupakan konjugat dari X2 ditambah Y2I. Jadi terbukti sifatnya. Untuk yang kedua, pengurangan juga caranya sama. Kita buat persamaan Z1 sama Z2-nya. Oke? Jadi X1 ditambah Y1I dikurang X2 ditambah Y2I. Selanjutnya kita kelompokkan, kita buat. Jadi X1 ditambah Y1 dikurang X2 min Y2I. Karena nilainya dapat dari sini ya teman-teman. Selanjutnya kita tulis
X1 dikurang X2 ditambah Y1I dikurang Y2I. Nah, jika sudah, kita buat lagi persamaannya menjadi X1 kurang X2 dikurang Y1 ditambah Y2. Ini karena tadi pengaliannya ke sini ya. Nah, jadi tanda di sini menjadi tambah. Kita kelompokkan lagi X1 dan Y1-nya. Jadi X1 dikurang Y1, karena tadi tanda di sini negatif ya teman-teman, jadinya dikurang X2 dikurang Y1. Oke, jadi X1 dikurang Y1I adalah konjugat dari nilai Z1, dan X2 dikurang Y2I adalah konjugat dari nilai Z2, gitu. Yang ketiga, mengenai perkalian. Kita buat kembali permisalan Z1 adalah X1 ditambah Y1I, Z2, X2 tambah Y2I, dan jangan lupa kita konjugatkan ya. Ini, jika sudah, kita kalikan ke dalam, kita kali silang ya. X1 dikali X2, X1 dikali Y1, Y2I gitu. Jadi, X1, X2 ditambah X1 Y2I, selanjutnya kita kalikan juga seperti ini. Nah, jadi X2 dikurang Y1 ditambah I kuadrat Y1 Y2. Jangan lupa bahwa sifat Y kuadrat adalah min 1. Jadi ini kita rubah menjadi min 1. Sehingga nanti hasilnya adalah min YI dikurang min YI 1 min Y1 dan Y2. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita kelompokkan kembali. Jadi X1, X2 dikurang ini ya tadi, Y1, Y2 ditambah nilai dari ini tadi, yang 2 ini menjadi I buka kurung X1, Y2 ditambah Y2, Y1, X2, Y1. Nah, jika sudah, kita kelompokkan lagi menjadi X1, X2 dikurang Y1, Y2 dikurang I, X1, Y2 ditambah X2, Y1. Nah, ini kita sederhanakan menjadi persamaannya sebagai berikut. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi nanti kalau dikali silang atau dikali ke dalam akan menghasilkan nilai yang ini. Ya, teman-teman, ini bisa dibuktikan sendiri. Maka kita ketahui bahwa X1 dikurang Y1I itu adalah nilai dari Z1 atau konjugat dari Z1, dan X2 dikurang Y2 adalah konjugat dari Z2, sehingga sifat ketiga terbukti. Oke, kita lanjut pada sifat-sifat bilangan yang keempat, yaitu adalah sifat pembagian. Di mana untuk sifat ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu diketahui bahwa Z1 sama dengan X1 ditambah Y1I dan Z2 X2 ditambah Y2I. Nah, kita buat menjadi konjugat X1 ditambah Y1I per X2 ditambah Y2I. Nah, ini kita kali dengan penyebutnya ya, teman-teman. Nah, jadi karena di sini tandanya tambah, kita buat kurang. Jadi X2 dikurang Y2I per X2 dikurang Y2I. Jika sudah, kita kalikan ke dalam atau ke angka sebelahnya. X1 dikali X2, X1 dikali Y2I1, dan seterusnya sehingga menjadi X1 dikali X2 dikurang X1 I-Y2 ditambah X2 I-Y1 dikurang I kuadrat Y1 Y2. Jadi nanti ini dikali ini juga, dan ini dikali ini. Sama seperti bawahnya. Kita kalikan X2 dikali Y2 menjadi X2 kuadrat, terus X2 dikali min Y2I menjadi X2I Y1, dan X2 dan Y2I X2 menjadi X2I Y1 dikurang I kuadrat Y kuadrat. Nah, kita susun angka-angkanya menjadi X1, X2 ditambah Y1, Y2. Kenapa Y1, Y2? Karena di sini angkanya adalah 1 ya, teman-teman. Min 1 kan kuadrat, jadinya 1. Nah,
sehingga menjadi Y1 tambah Y2 dikurang X1 Y2 dikurang X2 Y1 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, karena ini nilainya habis. Nah, selanjutnya kita susun kembali menjadi X1 X2 ditambah Y1 Y2 dikurang X1 Y2 dikurang X2 Y1 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, yang ini kita susun atau kita sederhanakan menjadi persamaannya seperti ini. Nah, jadi nanti persamaan ini jika kita kalikan akan menghasilkan persamaan yang ini, sehinggalah kita dapatkan bahwa X1 dikurang Y1 adalah konjugat dari Z1 dan X2 Y2 adalah konjugat dari Z2, sehingga terbukti bahwa konjugat Z1 Z2 per Z2 sama dengan konjugat Z1 per konjugat Z2. Ya, kita lanjut untuk melihat contoh-contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal dan penyelesaian bilangan sekawan pada operasi bilangan kompleks. Oke, di sini sebagaimana operasi pada bilangan real, operasi pada bilangan kompleks juga meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi untuk yang pertama operasi penjumlahan, kita diketahui bahwa Z1 sama dengan 2 tambah 5i, Z2 3 ditambah 2i. Hitunglah nilai dari Z1 ditambah konjugat Z2. Nah, Z2 itu kan tadi nilainya 3 ditambah 2i, jadi konjugat Z2 bisa kita tulis menjadi 3 dikurang 2i. Ya teman-teman, nah ini dikurang 2i, jadi ini nilainya 2 ditambah 5i Z1 ditambah konjugat 3 tambah 2i menjadi 2 tambah 5i ditambah 3 dikurang 2i. Ini tadi ya konjugatnya kita hilangkan, nilai atasnya yang panjang ini tapi kita ganti menjadi min. Nah, sehingga kita tulis lagi 2 ditambah 3, kita kelompokkan ya, yang I sama I, yang angka sama angka, ditambah 5 kurang 2I. 2 tambah 3, 5 tambah 3I. Oke, selanjutnya ini ada soal juga. Diketahui Z1 1 dikurang I dan Z2 min 2 ditambah 4I. Hitunglah nilai dari Z1 Z2 konjugat Z2 ditambah Z2 konjugat Z1. Jadi di sini ada dua operasi, yaitu operasi perkalian dulu baru ditambah. Nah, jadi teman-teman kita perhatikan bahwa nilai konjugatnya ya. Di sini kan Z1 berarti konjugat dari Z1 itu sama dengan 1 ditambah I, dan konjugat dari Z2 itu adalah tetap minusnya, berarti min 2 dikurang min 2 dikurang 4i. Oke, ini nilai konjugatnya perlu kita perhatikan. Nah, jadi di sini Z1 sama konjugat Z2, 1 dikurang I, dibuka kurung, min 2, kurang 4I, ditambah Z2 konjugat Z1, berarti min 2 ditambah 4I, buka kurung 1 tambah I. Nah, di sini kita butuh ketelitian supaya angkanya itu benar. Jadi, jika sudah, kita kalikan dulu 1 dikali min 2, 1 dikali min 4i, nah, dan seterusnya, sehingga menjadi min 2 dikurang 4i, ditambah 2i, ditambah 4i kuadrat, tutup kurung, ditambah, buka kurung, min 2, dikurang 2i, ditambah 4i, ditambah 4i kuadrat. Nah, 4i kuadratnya yang ini ya teman-teman, jadi 4i dikali i, jadi 4i kuadrat. Kita ketahui bahwa nilai dari I kuadrat itu adalah min 1. Jadi kita ganti I-nya menjadi I kuadratnya menjadi min 1, sehingga kita dapat I min 2 dikurang 4I ditambah 2
Ini tadi 4i kuadrat menjadi 4 dikali min 1 ditambah 2 dikurang 2i ditambah 4i ditambah 4 juga tadi 4-nya dikurang 1 atau dikali min 1. Sehingga kita dapati min 2 dikurang 2i dikurang 4 ditambah min 2 ditambah 2i dikurang 4. Di sini 2, min 2 sama min 4, min 6 dikurang 2i, ditambah 6 ditambah 2i. Jadi, ini habis. Jadi, tinggal min 6 tambah min 6 sama dengan min 12. Nah, untuk materi selanjutnya itu di bagian pengurangan dalam penyelesaian bilangan sekawan pada operasi bilangan kompleks, yaitu kita masuk ke pengurangan. Nah, diketahui Z1 sama dengan 2 ditambah 5i, Z2 3 ditambah 2i. Maka hitunglah Z1 dikurang Z2 konjugat. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau Z konjugat itu berarti artinya lawan. Misalnya di sini kita perhatikan di bagian imajinernya, kalau dia awalnya positif, dia akan menjadi negatif. Nah, kita lihat penyelesaiannya, Z1 dikurang Z2 konjugat, kita substitusikan nilainya. Nah, di sini teman-teman harus lihat dia sudah berubah menjadi 3 dikurang 2i, berarti 2 ditambah 5i dikurang 3 dikurang 2i, berarti hasil yang diperoleh menjadi minus 1 dikurang 7i. Nah, coba kita lihat persoalan yang kedua. Diketahui Z1 sama dengan 1 dikurang i, dan Z2 minus 2 ditambah 4i. Hitunglah Z1 dikali Z2 konjugat dikurang Z2 dikali Z1 konjugat. Nah, di sini coba kita perhatikan, kalau Z2 konjugat berarti tanda plus menjadi tanda minus. Sedangkan kalau Z1 konjugat berarti tanda minus berubah menjadi tanda plus. Nah, kita masukkan ke dalam permasalahan yang telah dibuat, yaitu Z1 dikali Z2 konjugat dikurang Z2 dikali Z1 konjugat. Nah, kita substitusikan hasil yang sudah diketahui, berarti Z1 1 dikurang i dikali minus 2 dikurang 4i, karena dia konjugat tadi ya, berarti tanda plusnya sudah berubah menjadi minus. Nah, lalu dikurang minus 2 ditambah 4i, nilai Z2-nya, dan kita masukkan nilai Z1 konjugatnya, berarti 1 ditambah i. Nah, di sini teman-teman kita kalikan satu per satu. 1 dikali minus 2 minus 1 dikali minus 4i, lalu minus i dikali minus 2 dan minus i dikali minus 4i. Nah, inilah hasil yang diperoleh. Sama juga seperti yang sebelumnya, untuk ini dan ini itu sama, maka dihasilkan minus 2 minus 2i ditambah 4i ditambah 4i kuadrat. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa i kuadrat itu, kalau untuk i kuadrat untuk i kuadrat sama dengan minus 1. Nah, kita udah dapat hasilnya. Berarti di sini kita operasikan, lalu kita peroleh hasilnya menjadi minus 4i. Nah,
Nah, ini selanjutnya kita masuk ke perkalian. Diketahui Z1 sama dengan 2 ditambah 5i. Z2 sama dengan 3 ditambah 2i. Hitunglah Z1 dikali Z2 konjugat. Nah, sebelumnya kan sudah penjelasan sebelumnya teman-teman pasti sudah memahami. Kita tinggal substitusi. Berarti di sini Z2-nya menjadi minus. Nah, kita substitusi berarti 2 ditambah 5i dari hasil ini, 3 ditambah 2i dari soal ini. Nah, dia berubah menjadi 3 dikurang 2i. Nah, di sini kita juga kalikan dari 2 dikali 3, 2 dikali minus 2i ditambah 5i dikali 3, 5i dikurang 2i. Nah, kita dapatkan hasilnya menjadi 6 dikurang 4i ditambah 15i dikurang i kuadrat. Nah, kalau ini kita kali 10 dikali minus 1, maka dia menjadi positif. Jadi hasil perolehan yang kita dapatkan yaitu 16 ditambah 11i. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian. Hitunglah nilai dari 3 ditambah 5i per 2 ditambah 4i. Nah, di sini teman-teman harus mencari dulu hasil dari yang ditanda kurung. Di dalam kurung terlebih dahulu dicari hasilnya, baru kita konjugatkan. Nah, di sini juga teman-teman harus ingat bahwa kalau di pembagian sekawan, teman-teman bisa mengalihkannya dengan pembagian sekawannya, yaitu dari 2 ditambah 4i. Nah, tapi ingat untuk tandanya kita buat berlawanan, yaitu dari plus menjadi minus. Nah, ini sebelumnya dia dari plus menjadi minus. Nah, kita kalikan ke dalam. Dari 3 dikali 2, 3 dikali minus 4i, lalu 5 dikali 2, baru 5i dikali minus 4i. Nah, hasil perolehannya menjadi 6 dikurang 12i ditambah 10i dikurang 20i kuadrat. Nah, sedangkan kalau dari bilangan penyebutnya kita peroleh hasilnya 4 dikurang 16i kuadrat. Nah, tadi kan sudah kita bahas mengenai i kuadrat, itu adalah minus 1. Minus 1 berarti kita kalikan dengan minus 20 dikali minus 1, hasilnya positif. Dan minus 16 dikali minus 1 hasilnya positif 16. Nah, kita operasikan ini dalam kurung terlebih dahulu, maka hasil yang diperoleh adalah 26 dikurang 2i per 20. Nah, perlu kita ingat setelah kita menyelesaikan hasil yang ada di dalam kurung, kita bisa mengoperasikan bilangan konjugatnya. Berarti dari sebelumnya itu minus, berarti ini menjadi plus. Maka hasil yang diperoleh menjadi 26 ditambah 2i per 20. Nah, kita sederhanakan, hasil yang kita peroleh menjadi 13 per 10 ditambah 1 per 10i. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu jika Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah YI. Nah, maka bilangan kompleks sekawan atau konjugat dari Z itu kita tulis menjadi Z ada tanda garis di atasnya, atau kita katakan itu Z konjugat. Didefinisikan sebagai Z konjugat sama dengan X
X, minus Y atau sama dengan X minus YI. Nah, kita contohkan dari permasalahan Z1 konjugat itu dari 3 plus 4I, dia akan bilangan kompleks sekawannya kita peroleh menjadi 3 minus 4I. Sedangkan kalau dia Z konjugat dari minus 2I dikurang 5I, bilangan kompleks sekawannya menjadi minus 2 ditambah 5I. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat, maka disimpulkan bahwa jika Z bilangan kompleks, maka Z konjugat 2 kalinya menjadi Z. Kalau Z ditambah Z konjugat, itu berarti 2 nilai real dari Z. Kalau Z dikurang Z konjugat, kita peroleh bahwa 2 nilai dari imajiner Z. Nah, kalau Z dikali Z konjugat, kita akan mendapatkan nilai real Z kuadrat ditambah imajiner dari Z kuadrat. Nah, yang kedua, jika Z1 konjugat dan Z2 bilangan kompleks, maka kita akan memperoleh yang pertama, Z1 ditambah Z2 konjugat berarti sama dengan Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, Z1 dikurang Z2 konjugat berarti sama dengan Z1 konjugat dikurang Z2 konjugat. Nah, kalau yang ketiga, Z1 dikali Z2 konjugat itu sama artinya dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nah, yang terakhir, Z1 per Z2 konjugat berarti sama dengan Z1 konjugat per Z2 konjugat. Nah, demikian hasil pembelajaran dari materi kelompok 3. Nah, untuk teman-teman yang belum memahami atau tahu atau ada yang belum jelas dalam materi ini, teman-teman boleh menanyakan langsung atau bisa mencari referensi-referensi terkait dengan sifat-sifat bilangan sekawan dan operasi yang berlaku pada bilangan kompleks. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi kami. Semoga dari materi tersebut teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Dadah.